terjadi dalam hidup kita hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena iblis itu datang untuk merencanakan yang jahat buat kita, untuk menjatuhkan kita, menguji iman kita, seberapa kuat kita mempertahankan iman kita. Tapi kalau kita bandingkan secara manusia kita, secara daging kita, kita tidak mampu mempertahankan iman kita tanpa Yesus menyertai kita, tanpa Roh Kudus memenuhi kita. Maka untuk itu, ya, kita perlu berjaga-jaga, ya, kita perlu berjaga-jaga, ya. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman, siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depanmu. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom Youth, haleluya, bertemu kembali dengan sukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita. Mari bila semua, bila seluruh hati kita dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Berikan hati yang sungguh, berikan sikap yang baik, bila senantiasa Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Bapa, pada saat hari ini kami kembali Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Bapa yang baik. Biarlah hadirat Allah turun memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini, baik secara online maupun offline Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu Bapa. Kau yang layak
Engkau adalah Tuhan kekuatan bagi kehidupan kami, Bapa yang baik. Biar senantiasa kami boleh berjalan dalam pimpinan-Mu, Bapa yang baik. Engkau adalah Allah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber sukacita dalam hidup kami. Bapa, ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami kembali datang ke hadirat-Mu, kami rendahkan diri kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, Bapa yang baik. Dimanapun kami berada saat hari ini, biarlah kuasa Allah memulihkan setiap kehidupan kami, Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ibadah yang singkat ini Tuhan benar-benar kami rasakan Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Jamah setiap hati kami hari ini, Bapa yang baik. Biarlah setiap orang yang menyaksikan ibadah ini, setiap pemuda yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, boleh diberkati, boleh diubahkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian tak pernah ragu, haleluya. Sebab Dia Allah yang tidak akan pernah mengecewakan Dia, Allah yang senantiasa berkuasa, haleluya. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kita. Terima kasih Bapa, kami rindukan firman-Mu, kami rindukan kuasa-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, urapi hati kami Tuhan. Biar kami boleh mengerti setiap firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Mari remakan setiap firman-Mu, biar firman itu tidak hanya lewat begitu saja Bapa, tetapi benar-benar bertumbuh, berbuah dalam hidup kami Tuhan Yesus yang baik. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan.
Berkata-katalah melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Haleluya, amin. Salam, selamat malam buat kita semuanya. Saya percaya kita semua anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang sangat cinta Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami bersekutu dengan Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang telah datang beribadah kepadamu pada hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan, urapilah kami, penuhilah hamba-Mu dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, berkatilah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu melalui firman-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur surga. Haleluya, amin.
Ya, kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Markus 14 ayat 38. Ya, sekali lagi Markus 14 ayat 38 dan 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, kita baca bersama. Ya, 1, 2, 3. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, tema kita pada hari ini adalah berjaga-jaga. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah berjaga-jaga. Ya, kenapa saya mengangkat tema ini? Ya, karena ini berangkat dari sebuah pengalaman yang saya hadapi. Ya, karena untuk menjalani hidup ini, ya, kita harus penuh dengan kewaspadaan. Kita harus penuh dengan kejaga-jagaan. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kita ya bisa siap siaga ketika badai pencobaan datang menghampiri hidup kita. Ya, karena tujuan hidup kita ini sebagai orang Kristen adalah mempertahankan jati diri iman kita sebagai orang Kristen. Ya, mempertahankan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tapi kan kita sebagai manusia yang lemah, ya. Dia bilang tadi di Markus 14 ayat 3, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah. Jadi untuk itu, karena daging kita lemah, maka kita harus berjaga-jaga. Ya, kadang-kadang kan kita berkata, aku mempertahankan imanku, aku semangat berdoa, aku semangat beribadah, aku semangat melayani. Tetapi tidak seperti mulusnya perkataan itu. Kadang-kadang kita lebih banyak menghadapi ya tantangan supaya kita jatuh dan tidak jadi melayani, tidak jadi berdoa, tidak jadi baca firman Tuhan, ya, tidak jadi melakukan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita sudah mempersiapkan diri kita, ya, kita jaga hati kita. Tetapi tiba-tiba ada orang menyakiti hati kita, langsung kita naik darah, ya, langsung kita marah. Akhirnya hilanglah pengendalian diri kita. Jadi untuk itu, maka firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Jadi dari pengalaman itu, saya mengangkat tema ini, yaitu berjaga-jaga. Ya, karena saya pernah mengalami kehilangan kontrol diri, ya, kehilangan penguasaan diri. Ya, seringkali ya kita tergoda, ya, mungkin karena dalam pelayanan kita melakukan pelayanan, kita setia melayani Tuhan, tapi tiba-tiba kita tidak punya kekuatan. Ya, mungkin kita sakit. Yang kedua, kita tidak punya biaya. Akhirnya kita tidak sabar, kita terjerumus. Ya, kita digoda dalam pikiran, udahlah, nggak usah lagi melayani, cari duit saja. Udahlah, nggak usah beribadah, malam ini saja, nggak usah datang ke gereja hari ini. Pergilah dulu kita cari uang. Itu sudah sebuah godaan. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita mempertaruhkan ibadah kita dengan pergi mencari uang, padahal waktu itu adalah waktu ibadah, atau sedang pergi, waktu itu kita ibadah sebenarnya, tapi diajaknya kita, hati kita, pikiran kita mengajak kita pergi bermain-main. Ya udahlah, nikmati dulu, refreshing dulu, ya, jalan-jalan dulu, nggak usah ibadah. Akhirnya di saat itu kita sedang diuji, kita sedang dicoba. Nah, dan pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa mengambil keputusan yang benar dalam situasi seperti itu? Maka kita harus ya berjaga-jaga. Seperti firman Tuhan, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam
pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pekerjaan iblis di 1 Petrus 5 ayat 8 tadi katanya bahwa iblis itu adalah ya berjalan keliling. Ya, dia intai kita, dia lihat kita. Di saat kita lemah, disitulah dia datang menggoda kita. Oh, si anu ini, di sini titik lemahnya. Oh, ketika dia tidak punya uang, di sini aku datang menggoda dia. Di saat dia waktunya ibadah, aku bisikkan di hatinya, aku bisikkan di telanganya, supaya dia jangan ibadah, supaya dia jangan melayani. Ku ajaklah dia, ku perlihatkan padanya, ya, sebuah tempat yang menyenangkan, ya, atau dibuatnya rindu kepada seseorang. Padahal waktu itu adalah waktu ibadah. Akhirnya dikuatkan hati kita, didorong hati kita. Ayo pergi jumpai si anu. Nggak usahlah dulu melayani, nggak usahlah dulu berdoa, nggak usahlah dulu beribadah. Pergilah dulu jumpai si anu. Nah, akhirnya ketika kita mengambil keputusan untuk tidak melayani, untuk tidak beribadah, untuk tidak berdoa, kita pergi mengikuti apa yang digoda, ditawarkan oleh si jahat itu di dalam hati dan pikiran kita. Maka disitulah titik awal kejatuhan kita. Nah, akhirnya dari pengalaman itu saya mengambil tema ini, ya, dikasih pewahyuan oleh Tuhan sama saya untuk saya sampaikan untuk kita pada hari ini di ibadah ini, yaitu berjaga-jagalah. Amin. Ya, sebagai pertanyaan, yang pertama, ya, kenapa kita harus berjaga-jaga? Ya, ya, yang pertama, karena ada bahaya yang akan terjadi. Ya, sekali lagi, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena ada bahaya yang akan terjadi yang tidak kita sadari di langkah ke depan kehidupan kita. Ya, ada bahaya yang terjadi. Maka kita harus berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita jangan ditimpa oleh bahaya yang terjadi itu, oleh pencobaan yang akan terjadi itu, oleh jerat yang sedang disediakan iblis untuk menjatuhkan kita. Maka kita harus berjaga-jaga. Ya, yang kedua, kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari bahaya pencobaan itu. Ya, sekali lagi, kenapa kita harus berjaga-jaga? Yaitu supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari bahaya atau pencobaan itu yang akan terjadi. Ya, yaitu perlunya kita berjaga-jaga supaya kita luput dari masalah itu, supaya kita luput dari godaan itu, supaya kita luput dari pencobaan itu. Nah, itulah fungsinya kita kenapa berjaga-jaga. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berjaga-jaga, yaitu supaya kita tetap berdiri sebagai Kristen yang sejati di hadapan anak manusia. Ya, supaya kita berdiri teguh, ya, sebagai orang Kristen yang sejati di hadapan anak manusia. Artinya kita mempertahankan iman kita. Kita tetap pertahankan kesaksian hidup kita sebagai orang benar, sebagai gambaran, ya, gambar diri Allah, ya, sebagai pengikut Kristus. Kita harus berdiri. Ya, itulah artinya kita berjaga-jaga, supaya kita tetap berdiri, ya, supaya kita tetap berjaga-jaga, ya, berdiri teguh, mempertahankan iman kita, kita harus berjaga-jaga. Nah, itulah ketiga poin ini, kenapa kita harus berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya, sekali lagi, Lukas 21 ayat 36, ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena iblis itu datang untuk merencanakan yang jahat buat kita, untuk menjatuhkan kita, menguji iman kita, seberapa kuat kita mempertahankan iman kita. Tapi kalau kita bandingkan secara manusia kita,
secara daging kita tidak mampu mempertahankan iman kita tanpa Yesus menyertai kita, tanpa Roh Kudus memenuhi kita. Maka untuk itu, ya, kita perlu berjaga-jaga, ya, kita perlu berjaga-jaga, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, poin yang kedua, ya, apa yang harus kita lakukan agar kita kuat dan tetap berjaga-jaga? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perbuat di saat-saat seperti itu, ya, supaya kita tetap kuat dan tetap berjaga-jaga, sehingga kita tadi katanya luput dan terjaga, beroleh kekuatan untuk luput dari semua pencobaan itu yang akan terjadi, yang akan menimpa kita, ya. Boleh saja orang lain ditimpa, tetapi kita tidak. Kenapa? Karena ada pembelaan Tuhan bagi kita. Untuk itu, apa saja yang harus kita lakukan? Ada 7 poin yang saya sediakan untuk kita pada hari ini. Poin yang pertama adalah sadar dan bertobat. Tapi sebelum saya lanjutkan ini, mari kita baca dulu, ya, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Ya, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Begini firman Tuhan. Kita baca bersama. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang akan ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah menanggapi kamu, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, ya. Jadi poin yang pertama tadi yaitu sadarlah dan bertobatlah. Kenapa? Ya, kita harus sadar keadaan kita. Kita harus sadar masa depan kita, dan kita harus sadar bahwa ada pencobaan yang akan menjatuhkan kita, ya. Setelah kita sadar, yang langsung bertobat. Dan setelah kita bertobat, apa yang harus kita lakukan? Poin yang kedua adalah kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kekuatan, kita minta kesadaran, kita minta perubahan, kita minta kekuatan supaya perkenanan Tuhan, supaya kuasa kerajaan surga dan Roh Kudus melingkupi kita, memenuhi kita dan memperlengkapi kita. Ya, kita dapatkan itu semua ya hanya melalui doa. Tanpa doa kita tidak bisa menghadapi apapun. Tanpa doa kita tidak bisa mendapatkan kekuatan, ya. Jadi iman kita diteguhkan kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah supaya kita tetap kuat, ya, dan tetap berjaga-jaga. Poin yang ketiga yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Ayat yang ke-6 berkata tadi, ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, ya. Kalau kita tinggal dalam pencobaan, penderitaan, mungkin saat ini, mohon maaf, misalnya kita sedang kesulitan perekonomian, ya, atau kita sedang sakit, sudah sekian lama kita berdoa, ya, tapi Tuhan tidak kita rasakan. Mungkin kita tidak melihat bahwa Tuhan menjawab doa kita. Mungkin kita tidak sembuh-sembuh, sudah sekian minggu kita sakit, sekian bulan, ya bahkan sekian tahun. Kita sudah berdoa, melakukan segala sesuatu, tapi belum ada titik temunya, belum ada titik terangnya kita sembuh. Yang kedua, ya, kita berdoa buat perekonomian kita supaya dibangkitkan, supaya usaha kita berhasil, ya, supaya pekerjaan kita berhasil, mendapat keberuntungan, pelayanan kita berhasil, ya. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Belum kita lihat bayangan seperti yang kita bayangkan itu, keberuntungan, keberhasilan dalam pikiran kita. Ya, jangan putus asa. Sabarlah.
Tunggu waktunya Tuhan. Ayat 6 berkata katanya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada waktunya. Ada lagu berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi ya kita tunggu waktunya Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam hal itu? Kita harus berjaga-jaga, bersabar sampai mujizat itu terjadi. Kita terima, keberuntungan itu ada, keberhasilan itu kita terima, kita nikmati, kesembuhan itu kita terima. Ya, barulah kita berkata, aku bersyukur Tuhan menjawab doaku. Ya makanya kita harus bersabar dan berjaga-jaga. Jangan lemah, jangan tertipu. Dan yang keempat, poin yang keempat, ya, yang harus kita lakukan agar kita tetap kuat dan tetap berjaga-jaga. Yang keempat adalah, ya, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, mungkin kan kekhawatiran kita saat ini, posisi kita sedang sakit, atau keluarga kita dalam bahaya atau dalam keadaan sakit, ya, atau usaha kita dalam kebangkrutan atau dalam perintisan, ya, perekonomian kita yang belum memadai, tapi kita sudah mendoakannya. Ya udah, imani saja dan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Tunggu waktunya, ya. Jadi kita serahkan segala kekhawatiran kita, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Artinya apa? Supaya kita jangan sedih, jangan mengeluh. Setelah kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan, ya udah, bersukacita, jalani saja. Sekalipun belum sembuh, sekalipun belum berhasil pekerjaan, sekalipun kita masih tinggal dalam kebangkrutan, kerugian, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bertindak, berjalan terus, bekerja terus. Tapi nantikan tuh Tuhan. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan membelok, tapi tetap lakukan untuk Tuhan. Ya, tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, tetap percayakan Tuhan akan bekerja mendatangkan segala kebaikan, segala kebajikan buat kita, buat keluarga kita, buat usaha kita, buat ibadah kita, buat pelayanan kita, ya, buat kota kita, buat negara kita, buat lingkungan kita, buat rumah tangga kita. Jadi kita tunggu waktunya Tuhan, kita serahkan sepenuhnya, jangan sekali-sekali bimbang. Maka perlu kita berjaga-jaga. Dan yang kelima, ya, yang kelima, kita harus melawan pergumulan itu, kekhawatiran itu dengan iman yang teguh di dalam Yesus. Ya, katakan kalau ada sakit penyakit, ya, di dalam Yesus aku sembuh. Imani sepenuhnya. Usahaku kalau dalam keadaan kebangkrutan, di dalam Yesus segala kegagalan, segala kebangkrutan aku tangking, aku hadapi sepenuhnya dengan iman yang teguh di dalam Yesus. Ya, berikan kekuatan, ya, motivasi. Katakan kepada diri, aku kuat, aku bisa, aku sanggup, aku diberkati, usahaku diberkati, keluargaku diberkati, pekerjaanku diberkati, pelayananku diberkati, gerejaku diberkati, kotaku diberkati, bangsaku diberkati. Sekalipun ada virus corona, katakan, virus corona, dalam nama Yesus engkau lenyap. Amin. Iya, kita harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi, ya, Tuhan yang sepenuhnya berotoritas bertindak atas kita. Dia yang membela kita, Dia yang melindungi kita. Tapi kalau kita sekali-sekali bimbang, sekali-sekali mengatur jalan hidup kita, di situ kita digoda. Datanglah iblis. Sudah, sekali kita tergoda, maka akan susah. Kita akan keluar dari situ. Jadi untuk itu, berhati-hati, berjaga-jagalah, ya, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Melainkan kita kuat di saat hari itu datang menghampiri hidup kita. Kenapa? Karena ada Yesus yang membela kita, ada firman Tuhan di dalam kita. Dan yang keenam, ya, bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi semuanya, agar kita kuat dan tetap berjaga-jaga. Ini poin penting yang keenam, ya.
Ya, kita baca. Saya bacakan untuk kita. Tinggal di dalam firman, dan firman itu harus ada di dalam kita. Ya, kita harus tinggal di dalam firman, dan firman itu harus ada di dalam kita, dan kita tinggal di dalam firman itu. Tanpa itu kita tidak bisa menghadapi pencobaan. Kita tidak bisa menjalani hidup kita. Karena hanya firman itulah yang memampukan kita. Di Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Ya, apa yang kita kehendaki? Usaha kita sukses. Ya, keluarga kita diberkati, kesembuhan kita terima. Ya, pertama, syarat pertama yang harus kita lakukan adalah yang harus tinggal di dalam Yesus, dan firman itu harus ada di dalam kita. Tanpa itu kita tidak kuat, kita rapuh. Jadi jangan bertanya-tanya, kenapa aku lemah, kenapa aku begini-begini saja tidak ada peningkatannya, padahal aku sudah melayani, aku sudah setia beribadah, ya, aku sudah berdoa berjam-jam, tetapi ketika pencobaan datang, godaan datang, aku tidak kuat. Ya. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak tinggal di dalam firman itu. Kita tidak tinggal di dalam Yesus. Maka pertanyaannya, kita harus revisi diri kita. Kita lihat di hati kita sekarang ini. Siapa yang lebih besar dalam hati kita, di dalam pikiran kita? Siapa yang lebih sering kita pikirkan? Firman Tuhan kah? Yesus Kristus kah? Atau segala kekhawatiran kita yang lebih besar menghantui pikiran kita? Ya, bertata di dalam hati kita, atau usaha, keraguan, semuanya itu yang kita pikirkan. Jadi kalau mau berhasil, buanglah semuanya itu dan tinggallah di dalam Yesus, dan firman harus tinggal di dalam hati kita. Harus itu yang berkumandang. Seperti Yosua 1:8, ini seringkali kutekankan, ya, bahwa Yosua 1:8 berkata, ya, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, ya, sesuai segala apa yang tertulis dalamnya, dan supaya engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Iya, hanya dengan firman lah kita dituntun untuk hidup benar, untuk bisa hidup berhasil, untuk bisa hidup kuat. Karena kebenaran kita, kekuatan kita hanyalah firman Tuhan. Dan poin yang terakhir untuk kita pada hari ini, yaitu poin yang ketujuh, yaitu kita diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, dan diperlengkapi setelah kita tinggal di dalam Yesus, setelah kita tinggal di dalam firman, dan firman itu tinggal di dalam kita, maka kita akan menerima buahnya, kita akan menerima hasilnya. Yaitu apa hasilnya? Poin yang ketujuh tadi, kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dikokohkan, dan kita diperlengkapi. Artinya kita diberikan segala kebutuhan dan keperluan yang kita butuhkan. Ya, untuk itu sekali lagi kita baca, ya, Yohanes 15 ayat 7 dan 1 Petrus 5 ayat 10, ya. Jikalau kamu, ya, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, dan setelah kita tinggal di dalam firman-Nya, di dalam Yesus, maka ini yang terjadi pada kita. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan pertama memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sekali lagi saya baca, ya, ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, dan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita
tetap berjaga-jaga, tetap setia berdoa kepada Tuhan, tetap bertahan sebagai orang Kristen, ya, tetap memperjuangkan iman kita sehingga kita bisa tetap berdiri di hadapan anak manusia sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen yang diberkati, sehingga iblis itu dipermalukan, iblis itu dikalahkan di dalam kehidupan kita, dan Yesus dimenangkan, Yesus ditinggikan di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Itu saja firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ya, sebagai penutup kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ya, katakan, Yesusku ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Yesusku ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesusku ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Oh, berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya tetap bagiku. Oh, Yesusku ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Oh, kasih-Nya kekal selamanya. Oh, oh, kasih-Nya kekal selamanya. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih-Mu yang kekal selamanya bagi kami. Hari ini Engkau teguhkan iman kami, Engkau tegur kami melalui firman-Mu, sehingga kami Tuhan berjaga-jaga dan bisa dikuatkan. Engkau mampukan kami menghadapi segala kekhawatiran kami, menghadapi segala pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, sertai kami, lepaskan kami dari segala yang jahat. Tuhan, lepaskan kami dari segala pencobaan, tapi tuntunlah kami kepada dalam kehidupan, kepada kebenaran firman, di dalam damai sejahtera. Biarlah kebajikan dan kemurahan itu selalu mengikuti kami, keberuntungan dan keberhasilan itu yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah kuasa kerajaan surga memenuhi kami, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga setiap perbuatan kami, setiap ucapan kami, setiap tindakan kami mencerminkan kerajaan surga, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Maka tolong kami Tuhan, peganglah tangan kami, berjalanlah di depan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap surga. Haleluya, amin. Halo, apakah kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang barusan kita dengarkan? Saya yakin dan percaya kita diberkati, amin. Ya, pengumuman untuk kita sebelum kita tutup ibadah kita. Pengumuman yang pertama, seperti biasa, besok kita ada ibadah di gereja. Gelombang pertama jam 8 dan gelombang kedua jam 11. Dan saya undang kita semua untuk datang, ya, sama-sama beribadah dan sama-sama melayani di rumah Tuhan, di gereja kita di tempat ini. Dan yang kedua, hari Senin ada seperti biasa, ada kita doa di gereja jam 7:30 malam, yaitu doa korporat. Saya undang kita semua untuk datang, ya, supaya iman kita semakin dikuatkan. Dan hari Selasa, ya, jam 9 pagi kita ada doa sama bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Dan setelah itu kita ada rekaman juga, ya. Jadi untuk itu kami undang semua teman-teman supaya datang doa bersama hamba-hamba Tuhan, ya, seluruh jemaat Tuhan untuk datang berdoa di hari Selasa. Dan hari Rabu sama Kamis kita ada kegiatan ibadah di rumah, yaitu FC atau Family Care. Dan juga saya menghimbau kepada kita semua, saya mengundang kita untuk ikut serta atau ikut datang, ikut ibadah FC di rumah yang sudah ditetapkan,
ya ada gembala-gembala FC yang sudah ditentukan, dan juga rumah jemaat yang sudah ditentukan membuka hati, membuka pintu rumahnya untuk dia laksanakan ibadah FC. Dan hari Jumat ya seperti biasa kita ada doa sebelum latihan di gereja jam 7:30, dan saya undang kita semua, terutama para pelayan-pelayan Tuhan ya, supaya kita jangan terlambat ya. Kita datang hari Jumat 7:30, kita berdoa, baru kita akan latihan untuk persiapan ibadah raya kita di hari Minggu. Dan besoknya di hari Sabtu kita ada doa puasa di gereja mulai jam 10 sampai jam 12 siang ya. Jadi untuk itu semua para hamba Tuhan, teman-teman, seluruh jemaat Tuhan, saya undang kita datang untuk ikut doa puasa di hari Sabtu. Dan jangan lupa ya, paling penting seperti yang kita kerjakan malam ini ya, kita datang ibadah youth ya. Ada ibadah youth kita jam 7:30 malam. Jadi undang teman-teman, ajak semua teman-teman sebanyak-banyaknya, kita bawa kepada Tuhan, kita ajak beribadah kepada Tuhan di gereja kita di tempat ini. Itu saja pengumuman untuk kita yang bisa saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Ya Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami pada hari ini. Kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan. Maka kami bersyukur Tuhan, teguhkanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami terima pada hari ini. Saat ini Tuhan kami mau pulang, kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami sepanjang dan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri, sama-sama kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan mengharapkan wajahnya bagi kita untuk menyinari kita, dan Roh Kudusnya turun atas kita untuk membimbing kita, menyertai kita, menuntun kita, mengajari kita sebagai saksinya dimanapun kita berada, dan membuat kita berhasil di setiap usaha dan pekerjaan kita, pelayanan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Yang telah diberkati Tuhan pada hari ini, sama-sama kita katakan amin. Ya, salam, Tuhan Yesus memberkati.